Tidak hanya anaknya yang akan dijaga, kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar namanya Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan begini, Pak. Innallaha la yahfadzu birrajulis salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang tua yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Siapa yang dijaga? Yang pertama waladahu, anaknya. Kemudian wa walada waladihi, anak daripada anaknya, keturunannya sampai bawah. Wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Yang soleh satu, yang diberkahi, yang dijaga Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal cerdas, beramal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah berkalang tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka seluruh amalnya terputus pertama dengan kematian sehingga ia tidak bisa beramal lagi. Kedua, terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat ketika dia masih hidup, tetapi pahala tersebut tidak mengalir saat dia meninggal dunia atau ketika dia sudah meninggal dunia. Illa min salas, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya terus mengalir meskipun ia sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Para ulama hadis menafsirkan sedekah jariyah di sini adalah al-waqfu, wakaf. Ini terlalu besar, Pak? Atau gimana enaknya? Hah? Dilepas saja. Oke. Oke. Para ulama hadis mengatakan sedekah jariyah di sini adalah al-waqfu, wakaf. Para ulama mengatakan wakaf, infak, sedekah jariyah ini merupakan ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Karena itu mereka membuat sebuah kaidah al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih utama, lebih istimewa, lebih mulia daripada ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya sendiri. Tentu ini berkaitan dengan hal-hal yang sunnah, Pak ya. Adapun hal-hal yang wajib tidak bisa dibandingkan. Zakat fitri wajib, tidak bisa dibandingkan dengan sholat maktubah yang wajib, nggak bisa. Tetapi kalau sesama sunnah, sama-sama sunnah bisa dibandingkan. Misalnya ibadah haji yang kedua kali, ibadah haji sunnah, itu bisa dibandingkan dengan menyantuni anak yatim. Pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih utama, ibadah haji yang kedua kali atau menyantuni anak yatim?
Maka hampir seluruh ulama mengatakan menyantuni anak yatim lebih utama, lebih istimewa daripada berhaji yang kedua kali. Haji yang kedua kali ibadah individual, tetapi menyantuni anak yatim ibadah sosial. Baik haji mabrur balasannya surga. Dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, itu pun kalau mabrur. Tetapi dalam hadis ini tidak dijelaskan surganya di mana, bersama siapa. Tetapi menyantuni anak yatim dengan tegas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya beserta penanggung pemerhati anak yatim bersama-sama di surga. Pertanyaannya, kalau kata Tukul, pertinyiinnya. Tukul masih ada Tukul? Udah nggak ada. Pertanyaannya, surganya Rasulullah di mana kira-kira, Pak? Surga paling tinggi, paling luas, paling agung, paling nikmat, paling cihuy, kira-kira begitu. Nah, orang yang menyantuni anak yatim akan bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau seringkali mengajak para sahabat untuk banyak-banyak bersedekah, terutama Ramadan ini nih. Bukan beliau mengemis, tetapi beliau mengajarkan bahwa harta yang kita kumpulkan, harta yang kita miliki saat ini akan habis. Dunia ini kan kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita, Pak ya. Tetapi habisnya untuk apa? Bahasa kerennya outputnya ini kemana gitu. Mudah-mudahan habisnya untuk hal-hal yang baik, Pak ya. Kata para ulama, untuk mendeteksi apakah harta kita ini baik atau buruk, didapat dari jalur yang baik atau jalur yang buruk, jalur yang halal atau jalur yang haram. Satu, outputnya kemana? Kalau outputnya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk pesantren, wakaf Al-Quran, dan lain sebagainya, insya Allah itu harta baik. Karena Allah maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Apa dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Bapak wakaf ke masjid ini untuk siapa? Untuk Allah. Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Tetapi kalau harta kita ini outputnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi haram, maka jangan-jangan harta yang kita miliki ini merupakan istidraj. Istidraj itu bahasa gampangnya siksa yang tertunda. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu apabila kita melihat para ulama dulu, ketika datang orang yang fundraising misalnya, menggalang dana, mereka sambut dengan sukacita, dengan gembira, sembari mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai orang baik, selamat datang wahai dermawan yang mau dengan ikhlas, yang mau dengan gratis membawakan harta kita untuk kehidupan akhirat abadi kita, untuk kehidupan abadi kita di akhirat. Begitu mereka menyambut. Nabiullah Ibrahim, mohon maaf, alaihi salatu wassalam, di antara sebab beliau diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena gemar berderma. Beliau tidak mau makan kecuali bareng tamu. Nah, kalau nggak ada tamu bagaimana? Beliau rela jalan bermil-mil itu, Pak, sampai menemukan tamu, menemukan orang yang mau makan bersama beliau, yang mau makan masakan yang dimasak oleh beliau. Ini diantara sebab, kata para ulama, diangkatnya derajat beliau, dijadikan oleh Allah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, banyak keturunannya menjadi soleh dan solihah. Di antara keistimewaan yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu.
sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, dari kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Udah 7 menit ini Pak Haji. Masih 2 menit ya. Singkat saja. Yang kedua, amalan yang pahalanya akan terus mengalir, bermanfaat meskipun pelakunya telah meninggal dunia, telah berkalang tanah, yaitu au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang selalu dan terus menerus dimanfaatkan, atau ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu, mohon maaf, ibadah kita bisa khusyuk. Dengan ilmu, masjid ini bisa makmur. Dengan ilmu, orang tidak sesat, dia bisa menunjukkan kepada jalan yang benar. Bahkan mohon maaf, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai muallim, sebagai pengajar. Beliau mengatakan, innallaha lam yab'atsani mualliman wala muta'annitan walakin ba'atsani mualliman muyassiran. Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang keras kepala, sebagai orang yang memaksakan kehendak, tetapi Allah mengutus aku sebagai orang yang mengajar, sebagai pengajar dan sebagai orang yang memudahkan urusan orang lain. Mohon maaf, pengajar itu Pak ya, meskipun misalnya amalnya tidak begitu banyak, syukur-syukur banyak. Misalnya sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, sholat duhanya hanya 2 rakaat, puasanya cuma Senin Kemis aja misalnya, tetapi istiqomah mengajar, maka itu sudah lebih daripada cukup, karena dia didoakan oleh Allah dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan ada di antara keturunan kita jadi ulama Pak ya. Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, menggunakan fi'il mudhari', la yusallun, selalu dan terus menerus mendoakan, bersolawat, memintakan ampun, ala muallimin nas al khair, terhadap orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ini salah satu kemuliaan ilmu. Yang terakhir, singkat saja, 1 menit lagi ya. Awwaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh dan selalu terus menerus mendoakan orang tuanya. Siapa yang tidak punya keinginan anak putra putrinya soleh dan solehah? Nggak ada Pak ya. Semuanya pengen anak-anak keturunannya soleh dan solihah. Bahkan para nabi sekalipun khawatir tidak punya anak soleh dan solihah. Kita lihat misalnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai tak henti-hentinya berdoa agar punya anak yang soleh. Kita tahu Sayyidah Sarah itu didiagnosa oleh dokter sulit memiliki anak. Betul apa tidak? Sulit. Sehingga beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan hafal semua doanya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah Ismail dari Sayyidah Hajar. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Kita lihat juga misalnya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, didiagnosa istrinya mandul, akhir dalam Quran. Tetapi beliau tidak putus asa, pengen punya anak yang baik, yang soleh, yang bisa meneruskan perjuangan beliau. Direkam doa beliau dalam Quran, Rabbi habli billadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum ada sebelumnya orang, para nabi sekalipun, yang namanya Yahya.
Ini nama langsung diberikan Allah kepada putranya Nabi Zakaria sebagai bentuk penghormatan Allah terhadapnya. Direkam dalam Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Mohon maaf Pak, kata para ulama, untuk mendapatkan, ini kita usaha Pak ya, upaya lahir batin, untuk mendapatkan anak kita menjadi soleh dan solihah itu, selain pendidikan yang perlu kita perhatikan, selain pergaulan, yang paling penting kata mereka, keadaan orang tua itu sendiri. Apa kata para ulama? Solahul aba sababun li solahil abna, itu ya. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Baiknya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya seorang anak. Jadi bapak hadir di sini semangat tarawih, semangat baca Quran, semangat zikir, semangat sedekah, semangat wakaf. Insya Allah itu menjadi investasi pengaruh baik terhadap anak keturunan bapak di kemudian hari. Dalam surat Al-Kahf, mohon maaf, kesolehan orang tua tidak hanya menjadikan anak itu soleh dan solihah, tetapi Allah akan menjaga keturunannya. Itu dalam surat Al-Kahf digambarkan dengan jelas ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam datang ke satu kota, ada rumah anak yatim ditegakkan oleh beliau. Protes Nabiullah Musa, ini kenapa ditegakkan? Kita ambil aja upahnya. Udah diem aja kata Nabi Khidir, jangan banyak tanya, kira-kira begitu. Ditegakkan. Kenapa ditegakkan? Kanzul lahuma, karena di dalam rumah anak yatim itu ada harta yang sangat banyak. Para ulama menafsirkannya dengan ilmullah, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dijaga melalui Nabiullah Khidir? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma salihah, itu karena dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh, buyutnya orang soleh. Itu kata para ulama tafsir, dari anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan Pak. Kira-kira namanya udah apa itu kira-kira? Cucu, buyut, namanya apa kalau 7 tingkatan kira-kira? Jangka wareng naon ngaranna teh teh? Kata para ulama tafsir, dari anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 9-10 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabiullah Khidir, sebab orang tuanya dulu, buyutnya dulu gemar melakukan amal soleh. Karena itu mohon maaf Pak, ulama dulu itu kalau melakukan amal soleh diniatin buat anaknya itu. Ada seorang kibarut tabi'in, ulama tabi'in namanya Sa'id ibnul Musayyab. Itu kalau habis sholat Pak, sholat sunnah, panggil anaknya, ya ibni, kata Sa'id ibnul Musayyib, la azidanna fi salati min ajlik, aku ini menambah salat sunnahku, memperbanyak tahajud, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak lain dan tidak bukan min ajlik, untukmu, rajaan an uhfadha fik, aku berharap dengan semangatnya aku beramal Allah menjagamu, Allah memberikan keberkahannya untukmu. Begitu orang dulu Pak. Bahkan mohon maaf, udah ada yang batuk nih. Terakhir, tidak hanya anaknya yang akan dijaga, kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar namanya Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan begini Pak, innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu, sesungguhnya Allah akan selalu dan terus menerus menjaga sebab orang tua yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Siapa yang dijaga? Yang pertama waladahu, anaknya. Kemudian wa walada waladihi, anak daripada anaknya, keturunannya sampai bawah. Wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Yang soleh satu, yang diberkahi, yang dijaga Allah subhanahu wa ta'ala satu kampung. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal cerdas,
beramal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah berkalang tanah, dan kita berharap menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha terhadap kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.